Pada 19 Februari 2013, masyarakat Los Angeles dihebohkan dengan penemuan mayat di dalam tangki air oleh seorang teknisi di atap Hotel Cecil. Mayat tersebut diidentifikasi sebagai Elisa Lam, seorang mahasiswa yang dinyatakan hilang pada 1 Februari 2013. Namun, penyebab kematiannya pada saat itu masih abu-abu dan memunculkan banyak pertanyaan dan teori bagaimana semua itu bisa terjadi. Elisa Lam adalah seorang putri dari imigran Hong Kong yang tinggal di Kanada. Dia juga adalah salah satu mahasiswi dari University of British Columbia. Pada pertengahan 2010, Elisa membuat sebuah blog yang bernama Etherpill. Di blog itu, dia banyak memposting tentang kehidupannya, terutama keluh kesahnya terhadap penyakit mental yang dideritanya. Elisa Lam didiagnosis menderita bipolar disorder, suatu gangguan mental yang berhubungan dengan perubahan suasana hati. Gangguan ini adalah masalah serius karena mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Sebelum keberangkatannya ke Los Angeles, ibunya khawatir kepadanya karena dia berangkat seorang diri. Namun, Elisa meyakinkan ibunya jika dia akan menelponnya setiap hari saat berada di sana. Pada 26 Januari 2013, Elisa Lam yang melakukan perjalanan sendirian dari Kanada tiba di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 hari setelah itu, pada 28 Januari, Elisa memutuskan untuk check-in selama 3 hari di hotel murah bagi para turis yang bernama Hotel Cecil. Di sana, awalnya dia ditempatkan di kamar bersama seseorang. Namun, teman sekamarnya mengeluh karena perilaku aneh Elisa. Akhirnya, Elisa dipindahkan ke kamar lain sendirian. Setiap hari, Elisa selalu menghubungi ibunya, sampai di mana pada 31 Januari, ibunya tak menerima telepon darinya. Ibunya yang khawatir langsung terbang ke Los Angeles dan melaporkan kepada polisi. Bersama polisi, mereka mendatangi hotel tersebut dan mencari di setiap sudut ruangan hingga melibatkan anjing pelacak, namun tak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya, Elisa Lam dinyatakan hilang pada 1 Februari 2013. Orang yang terakhir kali melihat Elisa hidup adalah Kathy Orphan, manajer dari toko buku The Last Bookstore. Menurutnya, Elisa sangat ramah. Dia membeli buku untuk dijadikan oleh-oleh. Pada tanggal 6 Februari, seminggu setelah Elisa Lam menghilang, pihak kepolisian membagikan selembaran poster Elisa Lam di sekitar Los Angeles. Pada 13 Februari, polisi akhirnya merilis video yang menunjukkan terakhir kalinya Elisa Lam terlihat, yang terekam oleh kamera CCTV di dekat lift pada tanggal 31 Januari 2013. Video berdurasi 4 menit ini menunjukkan aktivitas Elisa Lam ketika di lift. Dia terlihat mengawasi bagian luar lift, kemudian bersembunyi di balik lift, seolah-olah bersembunyi dari sesuatu. Terlihat lagi, dia mengawasi bagian luar lift, lalu kemudian dia membuat gerakan kaki yang aneh. Sebelum akhirnya dia keluar dari lift, kemudian masuk kembali, lalu menekan tombol lift. Dan yang paling aneh, dia melakukan gerakan tangan yang sangat aneh. Dan menurut saya, ini sangat creepy. Setelah itu, dia keluar dari lift dan tak pernah terlihat lagi. Selama proses pencarian Elisa, banyak tamu hotel mengeluh bahwa aliran air yang sangat rendah. Sampai akhirnya, beberapa hari kemudian, banyak tamu yang mengeluhkan bahwa air yang berwarna hitam dan memiliki rasa yang tidak biasa. Perlu diketahui bahwa di Amerika, mereka meminum air yang langsung diambil dari keran, tidak seperti di Indonesia. Setelah semua keluhan itu, seorang teknisi hotel bernama Santiago Lopez berniat mencari tahu apa penyebab dari keluhan air tersebut.
Sampai akhirnya dia menemukan mayat tanpa pakaian berserta pakaiannya di dalam tangki air yang terletak di atap hotel. Polisi memastikan itu adalah mayat dari Ellie Salim yang telah dinyatakan hilang sebelumnya. Laporan koroner mengatakan bahwa tubuhnya sudah membusuk, namun tidak ada tanda-tanda trauma fisik atau kekerasan seksual yang ditemukan. Tes toksikologi menunjukkan ada beberapa jejak obat di tubuh Elisa yang cocok dengan obat bipolar yang dimilikinya. Akan tetapi, mereka mencatat bahwa konsentrasi obat resep di dalam tubuhnya menunjukkan bahwa Elisa kurang minum obat atau sudah berhenti minum obat baru-baru ini. Setelah tubuhnya ditemukan, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Beberapa pertanyaan antara lain adalah, bagaimana dia bisa menjangkau tangki air yang berada di atap? Apa yang sedang dia lakukan di lift? Apakah ada yang sedang mengejarnya? Apakah dia dibunuh? Oke, mari kita bahas secara mendalam tentang semua pertanyaan itu. Pada awalnya, teknisi hotel menjelaskan bagaimana sulitnya ia mengakses tangki air di atap. Ia harus melewati pintu atap yang hanya bisa dibuka dengan sandi dan hanya mereka yang tahu. Jika seseorang memaksa pintu tersebut, maka itu akan memicu alarm berbunyi. Setelah itu, dia harus membawa tangga ke atas untuk melihat isi tangki air. Namun, itu semua terbantahkan ketika salah seorang turis mencoba menjelaskan bagaimana begitu mudahnya mengakses atap di Hotel Cecil. Menurutnya, ada 4 akses yang bisa digunakan, 3 melalui tangga darurat yang berada di luar jendela, dan 1 melalui pintu atap yang memiliki pengaman. Lalu, bagaimana Elisa bisa memanjat tangki air dengan tanpa adanya tangga? Mengingat tak mungkin bagi Elisa untuk membawa tangga. Turis itu menjelaskan bahwa kita bisa naik ke atas tangki air dengan menaiki tangga merah di bangunan sebelah, lalu melompat ke atas tangki air. Teknisi mengatakan bahwa tutup tangki air dalam kondisi terbuka saat ia menemukan tubuh Elisa. Ini menggugurkan pertanyaan bagaimana Elisa bisa membuka tutup tangki air yang berat. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus betul-betul menonton rekamannya. Awalnya, kita mengira dia sedang bersembunyi dari sesuatu. Namun, semua itu akan terbantahkan ketika kita melihat tingkah laku aneh Elisa. Itu jelas menandakan bahwa kemungkinan penyakitnya sedang kambuh karena hasil toksikologi menunjukkan bahwa dia kurang minum obat, yang mungkin menyebabkan halusinasi pada dirinya sendiri, seolah-olah ada seseorang yang dia ajak berinteraksi. Dalam gangguan bipolar, hal itu dapat terjadi. Lalu kenapa pintu lift tidak mau menutup? Ya, ini adalah salah satu hal yang janggal, di mana kita melihat lift tidak mau menutup ketika Elisa berada di dekat situ. Seorang turis menunjukkan video bahwa pintu lift akan menutup atau terbuka ketika kita menekan tombol yang tepat. Anehnya, setelah Elisa pergi, lift tersebut terbuka dan tertutup. Saya masih belum bisa menjelaskan yang satu ini. Namun, menurut beberapa sumber, rekaman CCTV tersebut sudah dirusak atau diedit oleh seseorang sebelum dirilis. Terlihat bahwa catatan waktu di video tersebut nampak buram, dan tidak mungkin itu diakibatkan oleh kesalahan dari kamera. Saya sudah browsing ke sana sini, namun tak pernah menemukan video yang menunjukkan catatan waktu yang terlihat jelas. Satu lagi, ketika kita perhatikan secara seksama, ada kejanggalan lain di video tersebut. Terlihat waktu di video tersebut berhenti sejenak beberapa kali, atau biasa disebut dengan istilah freeze. Dan tiba-tiba videonya seperti dipotong dan meloncat, lalu mengakibatkan pergerakan yang tidak mulus. Kita bisa bandingkan di sini.
Beberapa teori mengatakan bahwa ada keterlibatan orang lain dalam kasus kematian Elisa Lam. Namun, tidak adanya bukti kuat yang mendukung teori itu, menjadikannya hanya sebatas spekulasi. Bukti otopsi juga tidak menemukan adanya tanda-tanda trauma fisik dan kekerasan seksual. Dan akhirnya, polisi memastikan bahwa kematian Elisa Lam adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh gangguan mental yang dialaminya. Namun, secara pribadi, saya kurang puas dengan pernyataan polisi. Seperti ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Salah satu hal aneh yang terjadi pada kematian Elisa adalah kesamaannya pada plot yang ada pada film Dark Water yang rilis pada tahun 2005. Film horor ini menceritakan di mana terdapat mayat seorang anak kecil di sebuah tangki air yang berada di atap apartemen. Anak kecil yang memakai pakaian yang berwarna sama seperti Elisa tersebut secara tidak sengaja tercebur ke dalam tangki air dan meninggal di sana. Film ini juga menampilkan air yang keluar dari keran adalah berwarna hitam. Apakah ini hanya sebuah kebetulan atau ada sesuatu yang lain?